Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke bab atau subbab selanjutnya. Subbab selanjutnya adalah mengenai aplikasinya ya. Origin and application of differential equation. Jadi aplikasi dari persamaan diferensial. Nah, tentu banyak sekali masalah ilmu pengetahuan dan rekayasa yang jika dirumuskan secara matematika menjadi masalah nilai batas atau masalah nilai awal. Masalah nilai batas itu apa? Masalah nilai batas itu suatu masalah yang suatu masalah persamaan diferensial yang dilengkapi dengan syarat batas ya. Jadi masalah nilai masalah syarat batas, ada juga masalah syarat awal. Masalah syarat batas itu masalah dari suatu persamaan diferensial yang dilengkapi dengan syarat batas. Syarat batas. Contohnya kita ke PD yang sudah ada aja ya. Jadi yang contohnya 1.9. Nah, syarat batas itu yang seperti apa? Syarat batas itu misalnya diketahui PD 1.9 ini kemudian dilengkapi dengan misalnya Y1 itu 10, Y10 itu 100 misalnya. Nah, ini disebut syarat batas. Nah, kalau masalah syarat awal itu PD persamaan diferensial yang dilengkapi dengan syarat awal. Syarat awal itu syarat seperti apa? Syarat pada awal waktu pada saat T sama dengan 0. Jadi ini MSB. Nah, misalkan ini PD-nya adalah persamaan 1.7. Syarat awal yang saya berikan misalnya Y0 sama dengan 1. Nah, ini adalah masalah syarat awal, yaitu suatu PD yang dilengkapi dengan syarat awal. Ya. Penyelesaian masalah penyelesaian masalah persamaan diferensial ini mungkin sangat bernilai bagi seseorang yang memang ingin mendalami masalah biasanya PD itu di masalah fisika ada, mekanika ada, biologi ada, kedokteran ada, bahkan keuangan juga ada tentang teori bunga dan lain sebagainya ya. Di sini ada contohnya, sebetulnya masalah-masalahnya ada 7 poin. Nah, di dalam perumusan matematis suatu masalah fisis dipilih model matematika dan seringkali model matematika yang memang mendekati situasi sebenarnya. Nah, contohnya di sini yang nomor 1 adalah masalah menentukan motion. Motion itu adalah apa? Gerak ya, gerak atau perpindahan dari proyektil, roket, satelit atau planet. Nah, ini adalah aplikasi dari PD trajektori ya, dari PD trajektori. Ya, jadi kita memandang gerakan, contohnya ya, kita memandang gerakan perputaran bumi ya, perputaran bumi mengelilingi matahari, katakanlah ini matahari, di sini ada bumi, dia berputar mengelilingi matahari. Maaf, ini harusnya bulat ya. Jadi kita memandang gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini adalah matahari, ini bumi. Atau kebalik ya. Ya, jadi
gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari, di mana matahari dan bumi itu sebagai suatu titik ya, sebagai suatu titik. Ini adalah masalah trayektori ortogonal. Trayektori ortogonal. Definisi trayektori ortogonal mungkin saya tulis di sini aja. Jadi definisi dari trayektori ortogonal ya, definisi dari trayektori ortogonal ya, diketahui keluarga kurva bumi mengelilingi matahari itu dia membentuk suatu kurva ya. Jadi diketahui keluarga kurva pada bidang XY yang dinyatakan oleh persamaan X, Y, K sama dengan 0, dengan K tentu saja parameter, dengan K sama dengan parameter. Kurva yang memotong tegak lurus kurva yang memotong tegak lurus kurva-kurva tersebut dinamakan trayektori ortogonal. Dari kurva F tentu saja ya, dari kurva F. Ya, contoh, kita ke contoh misalnya contoh diberikan keluarga kurva Y sama dengan MX. Ini adalah persamaan garis ya, persamaan garis dengan M-nya parameter, M-nya menunjukkan parameter, dan Y kuadrat ditambah Y ditambah X kuadrat, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan K kuadrat. Kalau kita sajikan dua keluarga kurva ini dalam suatu sistem koordinat kartesius, kita bisa menuliskan ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran ya dengan jari-jari K. K-nya parameter. Jadi taruhlah kalau misalnya K-nya 2, berarti di sini min 2, ini di sini min 2, di atas tentu saja 2.
ini akan ya lingkaran ya, persamaan lingkaran. Kemudian K-nya bisa 2,5. Oke ya, katakanlah seperti ini ya, karena K-nya parameter, K-nya boleh berapapun, atau misalnya di sini seperti ini. Ya, kemudian keluarga kurva yang satu lagi adalah dia persamaan garis dengan M-nya parameter. Jadi kalau M-nya sama dengan Y sama dengan X, M-nya 1 seperti ini ya. Kemudian ini tentu saja akan tegak lurus ya. Ya, garis arah antara lingkaran dengan garis dan garis adalah saling tegak lurus ya, saling tegak lurus atau ortogonal. Maka kedua kurva tersebut disebut ortogonal di titik potongnya. Jadi dengan kata lain, garis lurus Y sama dengan MX itu adalah trayektori ortogonal dari keluarga lingkaran ini. Jadi Y sama dengan MX ini adalah trayektori ortogonal dari lingkaran Y kuadrat plus E kuadrat sama dengan K kuadrat, atau sebaliknya, yang keluarga lingkaran ini Y kuadrat plus E kuadrat sama dengan K kuadrat juga ortogonal, trayektori ortogonal untuk keluarga Y sama dengan MX ya. Itu ya. Terus ya, oke. Yang selanjutnya adalah, nah, permasalahan ini gimana? Permasalahan ini misal saya kasih contoh misalnya tentukan keluarga trayektori ortogonal dari keluarga kurva Y sama dengan CX kuadrat. Jadi lingkaran ini merupakan lintasan buminya ya, lintasan bumi mengelilingi matahari atau lintasan planet-planet lain mengelilingi matahari. Ya, langkahnya bagaimana menentukan keluarga trayektori ortogonal dari keluarga kurva Y sama dengan CX kuadrat. Langkah penyelesaiannya tentu saja ya, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita tentukan kemiringan di titik X. Kemiringan di titik X, kalau kita berbicara tentang kemiringan di titik X itu berarti kita bicara tentang turunan ya. Kemiringan di titik X untuk keluarga kurva Y sama dengan CX kuadrat. Berarti kalau kita berbicara kemiringan adalah DY dx. DY dx sama dengan, kita turunkan 2CX ya. 2CX ini adalah dari hasil penurunan Y sama dengan CX kuadrat. Ya, kemudian langkah yang kedua,
Langkah yang kedua, kita punya dari soal keluarga kurva dari kurva Y sama dengan CX kuadrat. Berarti C-nya adalah Y per X kuadrat. Ini kita substitusikan ke langkah 1. Ke langkah 1 maka diperoleh dy dx sama dengan 2 dikali C-nya adalah Y per X kuadrat dikali X, atau sama dengan 2Y per X. Ini 2Y per X ya, 2Y per X ini adalah suatu fungsi yang memuat variabel tak bebas Y dan X ya. Langkah yang ketiga dy dx tadi itu adalah trajektori ortogonal dengan kemiringan di titik X. Jadi dy dx adalah trajektori ortogonal dengan kemiringan di titik X, maka ortogonal itu tegak lurus ya. Jadi maka perkaliannya harus sama dengan -1. Jadi maka dy dx dikali dengan fxy fxy ya, ini saya salah. Sebetulnya boleh nggak menuliskan seperti itu? Jadi fxy ini juga fxy, perkalian antara fxy dengan kemiringan itu sama dengan -1, atau dy dx sama dengan -1 -1 dibagi fxy ya, atau sama dengan -1 per 2y per x, atau sama dengan -x per 2y. Langkah yang keempat ya, dari langkah yang ketiga kita peroleh dy dx sama dengan -x per 2y. Nah, langsung kita selesaikan menggunakan kita selesaikan persamaan diferensial biasa ya. Ini order 1 yang paling gampang sekali. Jadi kita tinggal kalikan ya kedua ruas dengan 2y per x ya, 2y per x ya, atau dikalikan lagi nanti jadi 2y dy sama dengan -x dx. Jadi 2y dy ditambah x dx sama dengan 0. Kalian tinggal integralkan saja 2y dy ditambah ini sudah jadi PD B persamaan diferensial biasa order 1 yang paling sederhana. Jadi x dx sama dengan integral dari 0
atau langsung saja ya, ini C. Integral dari 0 itu adalah C ya, konstanta. Jadi 2 Y kuadrat ditambah setengah X kuadrat. Ini saya tulis K1 saja. K1 sama dengan K1 ya. Atau kalau disederhanakan 2Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 2K1. Atau kalian boleh sederhanakan lagi 2Y kuadrat 2Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan K, dimana K besar itu sama dengan 2 dikali K1 ya. Itu tentang trayektori ortogonal ya. Sekarang kita ke atas lagi ya. Panjang sekali ya. Kita ke ya, yang kedua adalah masalah menentukan arus atau muatan dalam rangkaian listrik sederhana. Yang sederhana ya, rangkaian listrik yang sederhana. Untuk poin 2 untuk poin 2 untuk rangkaian listrik sederhana, mungkin rangkaian listrik yang paling sederhana itu adalah rangkaian seri ya. Ini tadi yang poin 1 sudah. Oke, kita ke poin 2. Poin 2 tentang rangkaian listrik sederhana ya. Yang kedua, rangkaian listrik ya, rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana yang paling sederhana itu adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Dalam rangkaian seri dipunyai suatu sumber tegangan listrik ya. Dalam rangkaian ini dipunyai suatu tegangan listrik ya, seperti rangkaian seri itu seperti apa? Generator, aki, baterai, dan sebuah resistor yang memanfaatkan energi seperti misalnya lampu listrik ya. Jadi rangkaian seri itu yang seperti apa ya? Ya. Kita jadi belajar fisika, biologi. Inilah ya, anggap seperti itulah ya. Jadi ini adalah sumbernya di sini, ini positif, ini negatif, ini saklar, ini resistor ya. Jadi kalau saklar ini ditutup, maka arus I itu akan mengalir melalui resistor. Ini arus I akan mengalir melalui resistor, dan ini akan menyebabkan turunnya tegangan. Nah, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan tegangan di antara kedua ujung resistor. Nah, percobaan ini menunjukkan berlakunya hukum apa? Hukum yang menjelaskan bahwa selisih tegangan ER di antara kedua ujung resistor, ER sama dengan atau sebanding dengan selisih tegangan di antara kedua ujung resistor ini sebanding dengan kuat arus I ya.
ini ada nama hukumnya, namun saya tidak boleh kalian cek di fisika ya. Jadi konstanta oh ya maaf, di sini RI. Jadi selisih kedua ini ER itu adalah selisih tegangan antara kedua ujung resistor akan sebanding dengan kuat arus I, R dikali I, di mana R ini adalah I-nya I-nya kuat arus, E-nya adalah selisih tegangannya, kemudian R-nya disebut tahanan resistor. R adalah tahanan resistor. Kemudian I-nya kuat arus ya. I-nya adalah kuat arus. Satuannya ampere. Kalau ini satuannya ampere, ini satuannya ohm, dan ini satuannya selisih tegangan tadi, satuannya adalah volt ya. Dua elemen penting lainnya yang dalam rangkaian yang lebih rumit dari ini adalah induktor dan kapasitor. Induktor dan kapasitor ya. Dalam induktor dan kapasitor mungkin saya tidak terlalu membahas lebih jauh ya. Cuma sampai ada ketemu turunannya di sebelah mana, nah saya akan skip gitu ya. Nah kembali lagi, jadi dua elemen penting lainnya dalam rangkaian yang lebih rumit dari ini itu adalah induktor dan kapasitor. Nah, selisih tegangan antara kedua ujung induktor itu akan sebanding dengan laju perubahan. Itu juga ada hukumnya ya. Jadi selisih tegangan antara kedua ujung induktor EL sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Nah, kalau sudah ada laju perubahan itu berarti sudah ada turunan gitu ya. Laju perubahan kuat arus terhadap laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Jadi L di sini adalah konstanta ya, konstanta kesebandingan kalau di fisika. Aduh, maaf. Jadi konstanta kesebandingan di sini, kalau konstanta dia berupa angka ya. Konstanta kesebandingan atau disebut dengan induktansi. Ini diukurnya dalam Henry, kemudian T diukurnya dalam waktu, T adalah waktu, diukurnya dalam second atau detik ya. Nah, saya pikir sudahlah ya, kita dapatkan apa ini? PD order 1 ya. Ini ada hukum-hukumnya. Jadi silahkan kalian baca tentang rangkaian listrik sederhana itu, nanti ada rangkaian RC, ada rangkaian RL ya. Nah, kita kembali lagi ke bukunya Ross. Nah, itu adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat itu ini adalah aplikasi dari persamaan diferensial parsial ya. Jadi masalah konduksi atau persamaan panas yang ada di dalam tongkat, rod atau batang ya, tongkat atau batang, atau dalam sebuah lempeng ya. Kalau rod itu berarti karena dia tongkat atau lempeng atau apa ya, kawat, ini berarti persamaan panas dimensi 1. Kemudian slab
slab itu lempeng. Kalau lempeng ini berarti bisa dimensi 2, bisa dimensi 3. Nah, tergantung kita memandangnya, maksudnya tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, ini tidak saya bahas lah ya, karena ini adalah bentuk aplikasi dari PDP order 1, order 2 ya, tergantung dari permasalahannya. Kemudian juga ini sama yang nomor 4, determine vibration of a wire. Ini adalah getaran kawat ya, getaran kawat atau membran. Kalau getaran kawat itu berarti persamaan gelombang dimensi 1. Kalau membran itu berarti persamaan gelombang dimensi 2 atau bisa juga dimensi 3, tergantung dari permasalahan yang ingin dilihat gitu ya. Kalau ketebalannya diperhatikan ya berarti dimensi 3, kalau hanya panjangnya saja berarti cukup dimensi 2 gitu ya. Ya nanti ini dalam PDP ini tidak saya bahas, tidak saya ini kan ya. Kemudian untuk yang nomor 5 itu adalah peluruhan ya, contoh peluruhan radioaktif. Jadi beberapa bahan radioaktif mengalami disintegrasi yang berbanding lurus dengan banyaknya bahan yang ada pada saat itu. Jadi sebagai contoh ini yang ini. Kalau misalnya X itu adalah menyatakan bahan radioaktif, ya, X itu menyatakan bahan radioaktif. Dan N besar T itu adalah jumlah bahan radioaktif tentunya ya, radioaktif. Jumlah X berarti pada waktu T, radioaktif pada waktu T, pada waktu ke T, maka laju perubahan NT terhadap T itu dinotasi persamaannya adalah laju perubahan jumlah bahan radioaktif pada waktu ke T, dNT dt itu sama dengan min K NT ya, min KNT. Dimana K-nya itu bernilai positif, K-nya adalah konstanta ya, suatu konstanta yang bernilai positif. Kemudian pada saat T sama dengan 0 itu jumlah bahannya sebanyak N0. N0 adalah banyaknya bahan mula-mula dari bahan radioaktif atau dari X ya, maka diperoleh. Nah ini adalah apa? Ini adalah persamaan diferensial order 1 ya, persamaan diferensial order 1 yang sederhana juga gitu ya. Apa tadi saya bilang, ini adalah laju perubahan jumlah bahan radioaktif pada waktu T itu dinyatakan sebagai min K dikali NT. Ini kalau kalian selesaikan ya, dNT per NT sama dengan min K dikali dt ya. Ini tinggal kalian integralkan aja kedua ruas, maka diperoleh apa? Maka diperoleh ln ya. Maka diperoleh ln NT sama dengan min KT plus C, atau NT sama dengan E pangkat min KT plus C, atau NT sama dengan katakanlah C ya, C besar gitu ya, kalau ini C1 lah katakanlah biar membedakan, C dikali E pangkat min KT ya.
Nanti ketika kalian masukkan nilai awalnya N0 pada saat jadi kalau kalian masukkan nilai syarat awalnya pada saat T-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah N0. Oke, berarti N0 sama dengan C dikali pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1, jadi N0 adalah C sama dengan N0. Kalau begitu berarti persamaannya menjadi, solusi persamaannya adalah menjadi NT N0, kita substitusikan ke sini ya, N0 dikali pangkat min KT ya. Jadi jelas bahwa NT diperlukan terlebih dahulu untuk mencari konstanta K ya. NT ya. Oke. Itu untuk yang ke berapa, radioaktif ya, peluruhan radioaktif yang poin kelima ya, poin kelima. Untuk poin ke selanjutnya 6, poin ke-6 belum ke-6 ya, tapi masih pertumbuhan populasi. Untuk yang ke-6, ke-7 kalian cari sendiri ya. Jadi pertumbuhan populasi. Nah, masih poin kelima, peluruhan radioaktif dan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi contohnya adalah populasi bakteri lah ya, yang gampang. Jadi sebuah populasi ya, yang masih yang poin kelima ya, masalah model populasi. Jadi sebuah populasi itu akan bertambah kalau bakteri ya, berarti sebuah populasi bakteri bertambah dengan adanya pembelahan sel ya kan. Dalam model kita akan asumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan adalah proporsional terhadap populasi awal. Jadi untuk membangun model itu yang dibutuhkan yang pertama adalah asumsi. Asumsi itu akan membuat model itu menjadi semakin dengan adanya asumsi dalam model itu akan membuat model semakin rumit atau malah jadi semakin sederhana gitu ya. Itu gunanya asumsi dalam model. Nah, kita asumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan adalah proporsional terhadap populasi awal. Ya, asumsi ini tentu konsisten terhadap pengamatan pada pertumbuhan bakteri saja ya. Ya, sepanjang misalnya cukup ruang untuk hidup si bakteri, kemudian suplai makanan untuk bakteri juga cukup, kita asumsikan bahwa rata-rata kematian dari suatu bakteri adalah 0. Ya, karena jika suatu bakteri membelah, maka bakteri itu tidaklah mati, tapi dia membelah menjadi 2. Begitu kan ya. Jadi sehingga kita akan mendapatkan model matematika, katakanlah P itu adalah populasi, jadi dP per dt sama dengan K1 dikali P. Dengan populasi awal sama dengan P0. Ya. K1 di sini positif ya. Ini adalah yang tadi saya bilang konstanta proporsional untuk rata-rata pertumbuhan dan ya, untuk rata-rata pertumbuhan. Oke, P0 itu adalah populasi awal bakteri pada saat T sama dengan 0.
Ya, untuk pertumbuhan manusia tentu model ini tidak, ini khusus untuk pertumbuhan bakteri ya. Kalau untuk manusia tentu saja asumsi bahwa rata-rata kematian nol itu adalah suatu hal yang jelas salah gitu ya. Akan tetapi kita boleh asumsikan bahwa untuk kematian manusia merupakan kasus alam. Jadi kita bisa menganggap bahwa rata-rata kematiannya juga proporsional terhadap populasinya. Sehingga untuk model pertumbuhan atau model pertumbuhan populasi pada manusia itu dP dt sama dengan K1P dikurangi K2P. Apa itu? Atau kita sederhanakan K1 min K2 dikali P, atau ini K besar dikali P. Ya, apa itu K1 dan K2? K1 dan K2 konstanta proporsional untuk rata-rata kematian ya. Kita asumsikan tentu saja di sini K1-nya lebih besar dari K2. Dan K besar ini pasti hasilnya positif ya. Sehingga untuk model pertumbuhan manusia hasil akhirnya akan sama ya. Tapi tentu saja tadi ada beberapa asumsi yang sedikit dimodifikasi gitu ya. Nah, ini adalah hukum pertumbuhan populasi atau hukum Malthus ya. Ini adalah hukum Malthus. Mungkin pernah di SMA ya, ini hukum Malthus atau hukum eksponensial dari pertumbuhan populasi. Ya, kalau kalian kalau kalian selesaikan, tentu saja hasilnya akan diperoleh seperti yang sebelumnya ya. Jadi dia PT sama dengan P0 dikali E pangkat KT dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi akan diperoleh seperti ini ya. Ini untuk masalah apa tadi, pertumbuhan ya. Jadi ya, ini untuk yang poin 5. Jadi rate of growth of population. Jadi tingkat pertumbuhan populasi juga merupakan aplikasi dari persamaan diferensial order 1 ya. Ya, oke. Untuk yang 6 dan 7 silahkan kalian cari sendiri untuk pertumbuhan populasi untuk aplikasi PD-nya ya. Maksudnya model PD-nya seperti apa untuk 6 dan 7. Oke. Kita lanjutkan ke ya, ini sudah soal-soal karena bukunya sudah saya bagikan, jadi maksudnya sudah saya upload di AIS maupun GCR. Silahkan kalian lihat soal-soal latihannya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai ini adalah definisi dari definisi solusi persamaan diferensial. Jadi ini maksudnya definisi jadi definisi ini menunjukkan kalau solusi persamaan diferensial itu bisa dua ya, ada solusi eksplisit, ada solusi implisit. Solusi eksplisit
solusi eksplisit mungkin kalian juga pernah di kalkulus. Kalau solusi eksplisit itu adalah solusi di mana dia berupa fungsi ya, dia berupa fungsi di mana variabel tak bebas dan variabel bebasnya itu dapat dibedakan secara jelas. Itu kalau eksplisit. Sementara untuk implisit, solusinya dia berupa fungsi, tapi variabel bebas dan variabel tak bebasnya tidak bisa dibedakan secara jelas gitu ya. Mungkin kalau saya tulis saja ya. Jadi kalau eksplisit itu dia berupa y sama dengan fx. Jadi variabel dibedakan gitu ya. Di sini sudah beda dengan jelas variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Kalau implisit variabel tak bebas dengan variabel bebasnya itu tidak bisa dibedakan secara jelas gitu ya. Ini kalau implisit. Oke. Baik itu both explicit solution and implicit. Nah, yang poin ketiga, baik itu eksplisit maupun implisit itu merupakan solusi dari persamaan diferensial biasa. Oke. Untuk kita ke contohnya, contoh 1.7 ya. Contoh 1.7 itu ada fungsi fx sama dengan fungsi bernilai real ya, fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Itu adalah solusi eksplisit dari persamaan diferensial. Untuk membuktikan ini ya, kalian tinggal substitusikan persamaan 1,11 ke 1,12. Karena di sini membutuhkan turunan kedua, ya maka kita harus turunkan persamaan 1.11 sebanyak 2 kali sesuai dengan persamaan ini. Ya, ini fx sama dengan y ya. Jadi nanti y-nya diturunkan 2 kali baru substitusikan ke 1.12. Ya, diperoleh hasilnya seperti ini. Saya pikir mudah ya, mudah ini untuk contoh 1.7. Untuk 1.8 oke, 1.8 ya, persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah solusi implisit dari persamaan diferensial 1.14 ya. Caranya juga sama, jadi caranya sama ya, berarti kita cari ya, kita substitusikan persamaan 1.13 ke 1.14. Kalau nanti didapatkan hasilnya sama dengan 0 berarti memang ini adalah terbukti kalau ini adalah solusinya gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin ini harus disederhanakan dulu. Jadi y kuadrat sama dengan 25 min x kuadrat. Y sama dengan plus minus akar 25 min x kuadrat gitu ya. Y satunya itu sama dengan f1x sama dengan yang positif 25 min x kuadrat. Kemudian yang keduanya f yang negatif, ini min akar 25 min x kuadrat gitu ya. Baru ke sini. Setelah itu baru yang ini kita substitusikan ke 1.14. Tapi sebelum disubstitusikan tentunya kita di sini butuh turunan y 1 kali terhadap x, berarti turunkanlah satu-satu ini ya, ngerjainnya. Kalau nanti hasilnya sama dengan 0, berarti memang benar kalau 1.13 itu adalah solusi bagi 1.14 ya. Bab 1 ini masih gampang ya, jadi saya pikir ya gampang lah ya. Oke. Yang terakhir di bab 1 ini adalah ada metode solusi ya. Metode solusi untuk PDB itu ada 3 ya. Jadi
Ada ya, ada 1, 2, 3. Ada metode analitik, metode kualitatif, ada metode numerik. Ya, yang metode analitik tentu saja yang akan kita pelajari di PDB sekarang, kita akan gunakan metode analitik. Nah, untuk metode numeriknya ya berarti kalian nanti akan pelajari di mata kuliah metode numerik ya. Ya, untuk metode analitik ini bisa barusan ya yang saya sebut, ini bisa dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Bentuk eksplisit maupun bentuk implisit ya. Dan sepertinya untuk metode analitik ini adalah persamaan yang memang relatif sederhana ya, relatif sederhana, tidak kompleks gitu ya. Nah, untuk metode kualitatif ini dilakukan dengan pengamatan. Harus dengan pengamatan kalau kualitatif ya. Tentu saja tidak bisa digunakan untuk persamaan yang kompleks. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sangat kompleks itu gunakanlah metode numerik ya. Metode numerik itu adalah solusi hampiran ya. Dia cuma solusi hampiran atau pendekatan atau apalagi solusi hampiran, pendekatan, aproksimasi gitu ya. Biasanya kalau ini dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan tentu saja yang PD yang lebih kompleks gitu ya. Gunakanlah metode numerik. Oke, ini sudah exercise ya. Oke, jadi bab 1 sudah selesai ya. Bab 1 selesai. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya adalah dengan bab 2 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.